Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa Vkom TV. Kembali kami hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Meta Bayu dan saya Iskan Tasya. Inilah Jendela Kepri. Pemirsa, suasana duka menyelimuti kediaman keluarga Intan Arisanti, warga Tanjung Unggat yang menjadi salah satu korban insiden jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Medan, Sumatera Utara, Selasa 30 Juni 2015 kemarin. Ya, korban dikabarkan tewas bersama kedua anaknya yang berusia 12 tahun dan 9 tahun. Rencananya, korban bersama anaknya akan berlibur sampai merayakan Idul Fitri bersama orang tuanya di Tanjung Pinang. Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga Intan Arisanti, warga Tanjung Pinang, salah seorang korban yang dinyatakan tewas dalam insiden jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Medan, Selasa 30 Juni kemarin. Sejak pagi, sejumlah sanak saudara, kerabat, keluarga, dan para tamu nampak silih berganti mendatangi rumah orang tua korban yang berada di Gang Swadaya, Kelurahan Tanjung Unggat. Bahkan, salah seorang anak korban, Nida Nurhafiza, tak kuasa menahan air matanya. Ia nampak terpukul dan tidak menyangka ibu serta kedua adiknya menjadi korban dalam insiden yang mengejutkan hampir seluruh kalangan masyarakat ini. Pihak keluarga korban yang tinggal di Tanjung Unggat awalnya tidak mengetahui jika Intan Arisanti bersama kedua anaknya Syahrul Mufid berusia 12 tahun dan Syifa Syahindra berusia 9 tahun termasuk penumpang Hercules C-130. Intan Arisanti yang tinggal bersama suaminya di Pekanbaru tadinya diketahui baru akan berangkat menuju ke Tanjung Pinang pada 3 Juli menggunakan pesawat komersil. Aturannya kakak bilang 4 hari lagi berangkat, kan Senin dibuat sama mama, 4 hari lagi berangkat, berarti hari Jumat kami dengan berangkat. Tapi ternyata semalam kakak berangkat, cuman tak mau kasih tahu keluarga, katanya mau kejutan. Cuman kasih tahu sama adek, Dek Doni, sudah sampai di Medan, kasih tahu adek minta dijemput di Bandara Pinang. Itu jam 11:46 itu kontaknya. Ngabarin ya? Ngabari kan, SMS, telepon. Setelah itu kan berangkat kan. Nah jadi kita kan tak nengok itu TV. Jadi adik pun jam 1 itu mau jemput lah ke sini bandara. Jadi adik satu lagi, Dek Eka, bilang ada pesawat jatuh Hercules dari Medan ke Pinang. Jadi nengok di TV memang iya, jadi telepon ke suaminya, kan suaminya dinas di Pekanbaru kan, memang iya kakak naik pesawat ini. Informasi diperoleh pihak keluarga, jenazah Intan saat ini telah teridentifikasi. Selain Intan, informasi yang diperoleh terdapat 5 warga Tanjung Pinang yang dikabarkan menjadi korban dalam insiden jatuhnya pesawat Hercules C-130 yang terjadi Selasa 30 Juni pagi kemarin. Di antaranya Serda Samsir yang bertugas di Lanut Tanjung Pinang, seorang purnawirawan TNI AU yang dilaporkan masih keluarga anggota TNI, serta ditambah Arisanti dan kedua anaknya. Ogen, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Dalam perayaan Idul Fitri 1436 Hijriah mendatang, Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjung Pinang akan memberikan dispensasi bagi 252 warga binaan di lapas Jalan Penjara. Dispensasi dimaksud yakni berupa kelonggaran bagi pihak keluarga untuk bertemu atau berkumpul dengan tahanan yang ada. Direncanakan Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang akan menggelar besuk massal selama 3 hari perayaan Idul Fitri. Dalam merayakan Idul Fitri 1436 Hijriah mendatang, Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjung Pinang akan memberikan dispensasi bagi 252 warga binaan yang menghuni lapas yang terletak di Jalan Penjara. Dispensasi dimaksud yakni berupa kelonggaran bagi pihak keluarga untuk bertemu atau berkumpul dengan tahanan yang ada. Hal ini disampaikan Kepala Rutan Kelas 1 Kunrad Kusmiran. Menurutnya, dalam perayaan Idul Fitri nanti, pihaknya akan menggelar besuk massal, di mana warga binaan yang menjalani masa tahanan bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarganya. Besuk massal ini akan digelar selama 3 hari perayaan Idul Fitri. Kita ini fleksibel ya, artinya bagaimana kebutuhan. Nanti juga hari raya kita adakan besuk massal selama 3 hari. Hari raya itu kan Jumat, Sabtu, Minggu. Nah itu Jumat, Sabtu, Minggu kita full buka dari pagi sampai sore. 3 hari Pak ya? 3 hari. Sampai sore? Sampai sore. Open house, kalau di luar, kalau Pak Gubernur ada open house, di sini kita buka open house, kita besukannya pun kita setting, kita buat di lapangan upacara, kita pasang tenda. Oh, dari pagi sampai sore? Iya. Selain menggelar jam besuk massal, Rutan Kelas 1 juga akan mengadakan sholat id berjamaah di lapangan Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang. Kendati memberikan kelonggaran bagi warga binaan merayakan Idul Fitri, namun Kunrad mengaku pihaknya akan melakukan pengawalan dan pengawasan yang ketat. Isnawati, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan.
Seleksi penerimaan pegawai non-PNS RSUD Kepri dianggap kurang transparan. Simak beritanya sesaat lagi. Seleksi penerimaan calon tenaga pendukung pegawai non-PNS RSUD Provinsi Kepulauan Riau dianggap kurang transparan. Ya, salah satu indikasi terlihat dari tidak ditampilkannya nilai hasil kelulusan atau passing grade kelulusan yang menyebabkan para peserta tidak mengetahui pasti alasan tidak lulus. Sejumlah peserta seleksi penerimaan calon tenaga pendukung pegawai non-PNS RSUD Provinsi Kepulauan Riau menganggap pelaksanaan penerimaan tidak terbuka serta transparan. Salah satu indikasi terlihat dari tidak ditampilkannya nilai hasil kelulusan atau passing grade kelulusan yang menyebabkan para peserta tidak mengetahui pasti alasan tidak lulus. Langsung tahu kita lulus apa enggak, kan minimal di situ aja. Cuman kelemahannya ini kita nggak bisa membandingkan passing grade kita dengan yang lainnya, nggak bisa. Jadi transparansinya kurang gitu? Atau apa Kak? Mungkin kurang. Maksudnya maunya kakak tuh gimana gitu? Kalau per sesi memang mereka. Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat Lidik menduga adanya unsur KKN dalam proses seleksi penerimaan calon tenaga pendukung pegawai non-PNS RSUD Provinsi Kepulauan Riau dianggap kurang transparan. LSM ini akan segera melaporkan permasalahan ini ke DPRD Provinsi Kepri hingga Kejaksaan Tinggi untuk melakukan penyelidikan. Indikasi awal tidak transparan itu jelas, pengumumannya harus cantumkan passing grade. Kalau tidak, kita tetap tidak percaya hasil daripada seleksi ini benar-benar bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berarti Lidik akan melaporkan ini ke Kejaksaan ya? Ya boleh, Lidik akan laporkan ini. Dan Lidik juga akan bawa kasus ini ke DPRD Provinsi Kepri. Sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak RSUD Provinsi Kepri terkait hal ini. Aji Anugraha Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Meski perayaan Idul Fitri masih berlangsung sekitar 15 hari lagi, namun minat masyarakat membeli perhiasan khususnya emas mulai mengalami peningkatan. Diprediksi peningkatan minat pembelian perhiasan ini akan terjadi 7 hari sebelum perayaan Idul Fitri berlangsung. Meski perayaan Idul Fitri 1436 Hijriah masih 16 hari lagi, namun minat masyarakat dalam membeli perhiasan khususnya emas mulai mengalami peningkatan. Umumnya warga memilih perhiasan berupa kalung, gelang, giwang, serta cincin yang akan dikenakan saat hari raya nanti. Selain membeli baru, ada juga sebagian warga yang menukarkan perhiasannya dengan yang baru. Menurut salah seorang penjual emas di kawasan Pasar Tanjung Pinang, minat masyarakat terhadap perhiasan emas menjelang hari raya khususnya Idul Fitri akan mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan pembelian biasanya akan semakin ramai mulai 7 hari sebelum perayaan berlangsung. Lebaran daya beli orang udah mulai ramai. Jadi kemungkinan besar ketika Lebaran tuh orang bakalan ramai ke sini ya? Iya, biasanya dari tahun-tahun sebelumnya kalau udah menjelang Lebaran mulai ramai orang yang beli emas. Apalagi udah mau seminggu Lebaran makin ramai. Sekarang aja udah mulai ramai. Emas-emas yang dibeli mas? Emas-emas yang dibeli itu berbanyak macam, apa aja yang paling diminati? Kebanyakan emas 23. Emas 23. Iya. Arpandi, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Aksi balap liar semakin marak, informasinya sesaat lagi. Di bulan puasa ini, aksi balap liar di Tanjung Pinang semakin marak. Beberapa ruas jalan yang ada kerap kali dijadikan sekelompok pemuda melakukan aksi kebut-kebutan di jalan raya dan dianggap sangat meresahkan warga khususnya pengguna jalan. Ya, dan selama puasa ini, petugas Satlantas Polres Tanjung Pinang semakin intens melakukan penertiban. Sabtu 28 Juni, sebanyak 8 pemuda diduga terlibat dalam aksi balapan dan 12 sepeda motor dijaring petugas. Aksi balap liar di Tanjung Pinang di bulan puasa ini semakin marak. Beberapa ruas jalan yang ada kerap kali dijadikan sekelompok pemuda melakukan aksi kebut-kebutan di jalan raya. Biasanya aksi balap liar ini digelar usai sholat subuh, dan ini dianggap sangat meresahkan warga khususnya pengguna jalan. Selama puasa ini, petugas Satlantas Polres Tanjung Pinang semakin intens melakukan penertiban. Sabtu 28 Juni, sebanyak 8 pemuda diduga terlibat dalam aksi balapan dan 12 sepeda motor dijaring petugas. Ke-12 sepeda motor yang diamankan kemudian ditilang di tempat. Sementara ke-8 pemuda, 2 diantaranya pelajar, diberi surat peringatan keras agar tidak mengulangi perbuatannya. Kita lihat besok kalau dia lengkap surat-suratnya, ya, lengkap surat-suratnya, tetap kita lakukan penindakan, ya, tetap lakukan penindakan minimal dengan melengkapi surat-suratnya. Saya
ingatkan tidak ada kendaraan keluar, setelah kita tahan keluar kemudian tidak dilengkapi surat-suratnya berupa SIM, STNK, kemudian kelengkapan kendaraan termasuk spion, plat nomor tadi lihat sendiri kan, plat nomornya tidak ada, itu mencurigakan ya, mencurigakan. Namun tadi STNK ada, bisa kita toleransi. Ogen Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Pemirsa, sudah sepatutnya sebagai umat muslim berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Ya, hal ini juga dilakukan keluarga besar Hotel Aston yang menggelar buka bersama dengan 40 anak yatim dan awak media. Selasa 30 Juni di Auditorium Lantai 3 Hotel Aston Tanjung Pinang. Sudah sepatutnya sebagai umat muslim berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Hal ini juga dilakukan keluarga besar Hotel Aston yang menggelar buka bersama 40 anak yatim dan awak media. Selasa 30 Juni di Auditorium Lantai 3 Hotel Aston Tanjung Pinang. Ke-40 anak yatim ini berasal dari Panti Asuhan Khadimul Ummah dan Bina Insani Bintan. Selain berbuka bersama, anak-anak yatim piatu ini juga dihibur dengan berbagai acara yang disuguhkan pihak Hotel Aston dalam menunggu waktu berbuka puasa. Di akhir acara, manajemen Hotel Aston memberikan santunan berupa uang tunai dan sembako kepada masing-masing anak yatim dan pengurus panti asuhan. Ya, momen ini momen tahunan ya. Jadi kita adakan memang setiap puasa kita adakan momen ini sekalian untuk syukuran juga bahwa Aston sampai saat ini juga masih eksis, masih menjadi hotel yang terbaik dan di Tanjung Pinang ini, sehingga kami selalu menyisihkan sebagian rezeki dari pendapatan hotel ini untuk berbagi lah, dan kegiatan-kegiatan CSR lainnya sebenarnya juga ada kami lakukan beberapa kali dalam setahun. Isnawati Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Mungkin tak banyak yang tahu jika Masjid Agung Al-Hikmah yang kini menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Tanjung Pinang sempat dikenal dengan sebutan Masjid Keling. Ya, sebutan Masjid Keling ini konon diberikan warga setempat mengingat seputar kawasan berdirinya Masjid Agung ini dulunya dihuni oleh mayoritas warga India dan Pakistan. Dan liputan tentang Masjid Agung Al-Hikmah ini sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Jendela Kepri edisi Rabu 1 Juli 2015. Saya Meta Bayu dan saya Iskan Tasya beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tak banyak orang tahu sejarah masjid yang saat ini dibangun megah di kawasan kota lama ini. Masjid Agung Al-Hikmah. Masjid yang kini menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam ini merupakan salah satu masjid terbesar di kota Tanjung Pinang. Seiring renovasi yang dilakukan, Masjid Agung Al-Hikmah ini telah beberapa kali berganti predikat. Dari yang semulanya Masjid Raya, kini menjadi Masjid Agung. Namun, apakah banyak yang tahu jika masjid terbesar di kota Tanjung Pinang ini pernah dikenal dengan nama Masjid Keling? Sejarah itu kan dulu kan dinamakan Masjid Keling. Masjid Keling kan, kalau kat situ kan Masjid Keling. Jadi kita tak tahu sejarahnya mulai tahun berapa tu dia bangun Masjid Keling ni. Cuma seingat kita tu memang dulu kan di sini banyak orang-orang, sebenarnya Keling tak boleh disebut, dia kan India, orang Pakistan. Tinggal lagi di sini ni orang daerah Melayu ni orang tu tahu sebut orang bilang Keling, orang Keling, padahal tu orang India. Ini memang mereka banyak di sini. Jadi setelah itu baru pada tahun 1956 itu kita bangun masjid yang baru. Namun, Abdul Rozak yang juga merupakan generasi ketiga pengurus Masjid Agung Al-Hikmah menjelaskan, pada tahun 1956, sebutan Masjid Keling tersebut mulai memudar setelah warga Pakistan dan India yang bermukim di seputar masjid mulai pergi, seiring dengan dibangun kembali Masjid Al-Hikmah ini. Tidak hanya itu, masjid yang bisa menampung ribuan jamaah ini sempat mengalami beberapa kali renovasi. Masjid yang sangat kental akan nuansa timur dan Melayu ini didesain oleh arsitektur asal Jerman, dan ciri khas yang tidak mengalami perubahan dari awal hingga akhir ialah tidak memiliki tiang penyangga di tengah-tengah bangunan. Isnawati Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan.